Nah sekarang yang menarik ini Syekh Ali Jabir ini. Ya. Jadi saya dikirimin video, ya video Syekh Ali Jabir podcast di acaranya Deddy Corbuzier. Panjang ceritanya, tapi kurang lebih Syekh Ali Jabir mengatakan begini, kurang lebih ya. Yang saya tarik begini aja lah. Gimana perasaannya, ditanya sama Deddy Corbuzier waktu kejadian itu. Kemudian Syekh Ali Jabir menjawab, adem gitu. Saudara belum videonya, adem, tenang gitu kan. Yang justru menyelamatkan orang yang akan membunuhnya mungkin, yang menikamnya, bahkan adem perasaannya, nggak marah gitu kan, pasrah, ikhlas gitu. Ulama itu harus alladzina yang durunal ummah bi'ainir rahmah, yang memandang umat dengan mata kasih sayang, dengan mata yang ingin segala diberikan untuk umat, membimbing, memelihara, menunjukkan jalan yang benar. Gak ada ulama menakut-nakutin, tidak ada ulama intimidasi, tidak ada ulama yang membuat orang pesimis. Tusukan kepada ulama besar, kepada tokoh Islam, kepada Syekh Ali Jabir yang dilakukan oleh pengikut-pengikut komunis. Mengapa saya katakan komunis? Karena yang anti ulama, yang anti tokoh-tokoh agama, yang anti agama adalah PKI, komunis. Mendengar peristiwa ini darah kami mendidih. Bagaimana kita bisa survival menghadapi menghadapi resesi ini kalau itu terjadi. Makanya saya sangat-sangat menyayangkan kalau ada orang yang mencoba mengalihkan isu ini dengan isu-isu yang lama, kayak nggak ada lagi argumen. Ini pekerjaannya PKI, bahwa ini anaknya PKI dan sebagainya. Tanya aja pelakunya, dia PKI aja nggak ngerti, seperti itu. Jadi jangan sampai kita menuduh orang PKI dengan perilaku yang mirip PKI, menurut saya kayak gitu. Ustadz Sigi Nur Raharja alias Gus Nur menyindir Syekh Ali Jabir saat tampil dalam podcast Deddy Corbuzier pada 16 September 2020. Dalam podcast tersebut, Deddy bertanya kepada Syekh Ali Jabir bagaimana perasaannya saat ditusuk oleh Alvin Andrian dalam hitungan detik saat safari dakwah di Lampung. Dijawab Syekh Ali, perasaannya adem. Ulama santun ini juga mengaku tidak dendam dan ikhlas mengalami kejadian tersebut. Dia juga tidak mau kalau kasusnya ini dikaitkan dengan politik. Bahkan, kalaupun kepolisian menyatakan penusuknya adalah orang gila, dia akan menerimanya dengan ikhlas. Jawaban Syekh Ali Jabir itu rupanya membuat Gus Nur heran. Menurut dia, jawaban Syekh Ali Jabir sangat aneh. Sebab, sebagai manusia biasa, ketika ada orang yang tiba-tiba menusuk dalam hitungan detik, harusnya kaget dan emosi sesaat. Bukannya malah adem dan ikhlas. Mestinya kan Syekh Ali Jabir jawab, saat itu saya kaget dan sedikit emosi. Namun, tidak beberapa lama saya tersadar dan iba melihat pelakunya dihajar jemaat. Begitulah kata Gus Nur dalam Munjiat channel yang diunggah. Dia menambahkan, reaksi masyarakat yang marah karena melihat Syekh Ali Jabir ditusuk adalah manusiawi. Sebab menjadi seperti ini bukan baru sekarang. Syekh Ali Jabir mungkin ulama yang tatarannya sudah sangat tinggi, sehingga selalu mengikhlaskan orang-orang yang mencoba berbuat jahat kepadanya. Kalau saya, pasti saya marah, tetapi selanjutnya saya akan memaafkan karena namanya ulama harus begitu. Begitulah tuturnya. Entah kecewa atau tidak, Gus Nur menyampaikan, ke depan bila ada yang ingin berbuat jahat kepada ulama, jamaah harus bertanya dulu, apakah ulama itu ikhlas atau tidak dijahati. Kalau ikhlas, jamaah tidak perlu menghajar pelaku. Besok-besok kalau ada kejadian kayak itu lagi, tanyakan ulama. Pak Kiai ikhlas tidak ditusuk. Kalau kiainya bilang adem dan ikhlas, ya biarkan saja pelakunya jangan dihajar. Bila perlu kasih makan. Diajak ngobrol sambil menunggu polisi datang. Begitulah tandasnya. Gus Nur menambahkan,
Awalnya dia ingin bertemu dengan Syekh Ali Jaber untuk saling menguatkan. Namun, karena melihat sikap Syekh Ali Jaber itu, Gus Nur urung niatnya. Saya bicara begini apa adanya. Saya bicara bukan karena pesanan dan dibayar. Begitulah tegasnya. Khususnya, penusuk Syekh Ali Jaber di Lampung pada 13 September 2020 membuat Ustadz Yahya Waloni marah besar. Ustadz Yahya Waloni terang-terangan menyebutkan aksi ini didalangi oleh para komunis dan orang-orang anti Pancasila. Darah kami mendidih mendengar Syekh Ali Jaber ditusuk. Ini tindakan kriminal yang berencana. Penusukan itu pasti disuruh komunis, kata Ustadz Yahya dalam kanal YouTube miliknya yang diunggah. Dia menegaskan, hanya orang-orang komunis dan anti Pancasila yang membenci ulama. Dan ini jadi peringatan keras bagi seluruh umat Islam. Dia meminta seluruh jemaah yang benar-benar cinta agama Islam, jangan hanya diam karena ulamanya diganggu. Tidak mungkin penusuk yang teridentifikasi bernama Alvin Andrian itu bertindak tanpa disuruh. Orang yang berani menganiaya ulama adalah anti Pancasila, komunis, ujarnya meledak-ledak. Syekh Ali Jaber sangat bersentuhan dengan Al-Quran. Kenapa kalian ganggu? Tidaklah kalian tahu, ulama itu adalah salah satu warisan Nabi yang harusnya kita jaga, begitulah sambungnya. Dia mengakui sudah muak melihat tindakan kriminalisasi terhadap ulama. Ustadz Yahya pun menantang para komunis untuk berhadapan dengannya. Hei orang-orang komunis, tunjukkan wajahmu. Jangan bersembunyi dengan menyuruh orang-orang yang tidak cinta agamanya, begitulah ujarnya. Ustadz Yahya menambahkan, siap berperang melawan para komunis dan menegakkan Al-Quran di bumi pertiwi. Saya siap memimpin para ustadz untuk perang melawan komunis. Saya marah sekali kalau ulama diganggu. Kalian sudah keterlaluan. Hati-hati kalian. Begitulah seru Ustadz Yahya sambil menangis. Kepada seluruh jamaah yang betul-betul jujur terhadap agama ini, yang betul-betul mencintai agama ini, yang tidak pura-pura, yang tidak munafik terhadap agama ini. Innal ulama warasatul anbiya. Pegang baik-baik itu. Ulama adalah pewaris Nabi. Ulama adalah pewaris Nabi. Bila ulama sudah diganggu, untuk apa kita hidup kalau kita tidak berbuat bagi para ulama? Saya bukan ulama. Saya hanyalah orang yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari kekafiran, dari kegelapan hidup, Allah berikan hidayah Islam. Dan sejak saya masuk Islam, sampai hari ini tidak pernah berhenti menegakkan Islam. Terlalu banyak munafik di negara ini. Tidak mungkin si bajingan cecunguk ini melakukan tindakan kalau tidak ada yang suruh. Hei, orang-orang munafik, kami para ustadz ini sudah mewakafkan diri jiwa dan raga kami mati di jalan Allah. Itu yang kami cari. Allahu Akbar. Saya yang akan pimpin. Bila terjadi perang fisik, saya paling depan. Ustadz Muhammad Yahya Waloni, saya paling depan. Saya marah. Dalam perjalanan dakwah fisabilillah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau didampingi 4 sahabat yang mempunyai karakter yang berbeda-beda. Karakter yang tidak sama. Abu Bakar tidak sama dengan Umar bin Khattab. Utsman tidak sama dengan Ali. Allah takdirkan saya mengenakan juga jubah Umar bin Khattab. Saya akan memimpin perang jika Allah berkehendak. Saya akan memimpin perang jika Allah berkehendak. Sudah terlalu sabar. Hei, para bajingan, para munafik, ganggu saya, Yahya Waloni, ganggu. Saya telah siap. Jangan kalian samakan saya dengan Syekh Ali Jaber. Saya telah siap. Syekh masih mengampuni kalian. Syekh masih sabar. Kami tidak sabar.
Kematian itu yang kami cari. Hanya malaikat maut yang bisa menghentikan langkah dakwah fisabilillah. Ghadwatun fisabilillahi arhatun khairun minat dunya wa ma fiha. Berangkat pagi atau sore, berjuang di jalan Allah adalah lebih mulia daripada dunia dan segala isinya. Tidak ada sejarah orang kafir berani, tidak ada sejarah munafik berani. Mereka hanya menyuruh tikus-tikus jalanan. Mereka hanya menyuruh